Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Maret 2026 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita kembali dihadapkan pada satu fakta. Tidak semua tradisi itu baik dan berguna untuk membawa orang kepada kehidupan. Ada yang justru membuat orang semakin susah hidup, bahkan rasanya mau mati. Ada banyak tradisi-tradisi yang membuat orang miskin semakin miskin, membuat orang kaya mampu membanggakan diri. Kepada manusia dibuatkan kelas, ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah. Dan buruknya lagi, kelas manusia ini sering diukur dari banyaknya harta. Semakin banyak harta seseorang, meskipun perilakunya sangat buruk, ia tetap akan disegani orang. Saya tidak katakan dihormati, disegani belum tentu dihormati. Jika seseorang dihormati, dia akan disegani. Tapi ada orang-orang yang tidak terhormat, disegani karena orang takut kepadanya. Takut dia menyusahkan orang dan juga keluarganya. Tapi sayang, manusia tidak banyak belajar dari pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi. Ada banyak tradisi dipertahankan meskipun itu tidak benar. Meskipun itu sudah ketinggalan zaman, atau mungkin membawakan
kesulitan yang besar bagi orang yang terpaksa menjalaninya. Saya pikir suatu hari orang-orang yang memaksakan tradisi buruk akan dihakimi oleh Tuhan. Dan mungkin mereka akan terheran-heran. Dulu kami juga diperlakukan seperti itu. Apa salahnya kami memperlakukan orang muda juga seperti itu? Apakah karena protes seperti itu lalu Tuhan mengatakan, okelah, engkau tidak bersalah. Engkau hanya melakukan kesalahan orang dulu. Orang dulu yang harus bertanggung jawab. Semua kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan sendiri. Bukan karena orang dulu pernah berbuat salah lalu saya boleh melakukan kesalahan yang sama. Di hadapan Tuhan, yang salah tetap adalah salah. Jadi jangan kaget dan heran ketika orang-orang yang merasa dirinya benar semasa hidup, ketika meninggal ternyata dianggap tidak benar oleh Tuhan. Pertanyaan saya, mungkinkah orang-orang itu bertobat sebelum ajal menjemput? Hari ini kita melihat satu tradisi yang sangat buruk, yaitu kalau orang kedapatan berzina, hanya yang perempuan yang dihukum. Seakan-akan perempuan ini kelasnya lebih rendah dari laki-laki. Seakan-akan laki-laki tidak berbuat salah. Bagaimana zina bisa terjadi jika tidak ada lawan jenisnya? Tentu ada zina yang terjadi antara orang-orang yang sejenis. Dan itu mempunyai perhitungannya sendiri di hadapan Tuhan. Mengapa hanya perempuan yang disalahkan? Di manakah laki-laki yang ikut berbuat zina itu? Yesus tidak meniadakan tradisi. Ia hanya menawarkan, siapa yang tidak bersalah, boleh lakukan tradisimu. Ternyata tak seorang pun benar di hadapan Tuhan. Satu persatu meninggalkan tempat itu. Mulai dari yang tertua. Jadi usia tua bisa dibanggakan kalau ia mempunyai banyak jasa. Tetapi jika banyak dosa, apa yang mau dibanggakan di hadapan Tuhan? Kalau usia kita sudah meningkat, mari kita mulai membenah diri. Jangan lagi hidup seperti seakan-akan kita tidak akan mati. Suatu hari kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apakah lebih banyak jasa daripada dosa? Apakah kita tahu bahwa kita menyengsarakan orang dan kita tetap melakukannya? Seakan-akan kita bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Ketika mereka semua pergi, tinggal Yesus dan perempuan itu. Yesus bertanya, perempuan, tidak adakah orang yang menghukum engkau? Tadi kan mereka begitu menggebu-gebu mau merajam engkau dengan batu. Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Saya pikir yang paling penting adalah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bukan berarti dosa sebelumnya dibenarkan. Tetap tidak dibenarkan. Tetapi setelah diampuni, jangan lagi berbuat itu. Kita sudah mulai mendekati pekan suci. Saya pikir setiap gereja menyediakan kesempatan untuk mengaku dosa. Baiklah kita melembutkan hati kita, datang ke hadapan Tuhan untuk mengakukan dosa kita, membersihkan diri kita, supaya kita pantas jika suatu saat kita dijemput pergi menghadap pengadilan yang terakhir di hadapan Tuhan. Jangan lagi berkeras hati. Jangan lagi membuat banyak alasan. Datanglah pada Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan hidup kepada kita. Dan hal paling besar yang kita pelajari di sini adalah kita tidak berhak menghukum orang atau menghakimi orang. Itu adalah hak Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kalau kita merasa orang tidak benar, kita bisa menasihatinya. Kalau tidak mungkin dinasihati, kita bisa mendoakannya. Pertanyaan saya adalah,
apakah saya dan Anda sudah mendoakan orang berdosa supaya dia bertobat? Atau kita hanya berpikir buruk terus tentang orang itu? Selamat menyambut Paskah, semoga kebangkitan Kristus sungguh membawa kita kepada kebangkitan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan makna, dengan berbelas kasih dan menguduskan diri. Semoga kita menjadi orang-orang yang semakin pantas di hadapan Tuhan. Dan semoga pengorbanan Tuhan di salib tidak menjadi seakan-akan sia-sia hanya karena saya tidak tahu bertobat. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Maret 2026. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.